Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari Quantum Community. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang matematika, ekonomi, dan bisnis. Jadi ini hanya pengenalan saja. Kira-kira apa sih ini ekonomi dan bisnis? Jangan lupa nanti di sini klik like, share, subscribe, kasih komentar di bawahnya apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Karena ini nanti akan kita lanjutkan terus demi kemajuan anak bangsa. Oke, jadi ini khusus untuk pendidikan aja. Baik, berikutnya di sini kita tentang ekonomi, matematika, ekonomi, dan bisnis. Oke, jadi di sini apa sih sebenarnya kalau kita lihat di sini ada yang namanya ekonomi. Nah, ekonomi ini kan dia bersifat apa di sini? Ekonomi di sini datanya yang dihasilkan adalah kualitatif. Nah, apa sih kualitatif? Kualitatif itu ya berarti tidak terukur. Nah, tidak terukur. Tidak terukur ya misalkan baik, jelek, eh, apa namanya, lapar, kenyang, itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur. Tapi kita bisa merasakan, oh sekarang saya lapar, oh sekarang saya kenyang, haus. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa diukur. Hausnya seberapa? Nah akhirnya apa? Di sini nanti kita akan bikin yang namanya matematika. Pada matematika ini yang kita olah pastinya adalah angka-angka yang pasti, angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya apa? Data yang diolah di sini adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif ini berarti angka pasti. Oke, di sini berasnya bagaimana? Kualitasnya baik. Nah, ini kan kualitatif. Tapi nanti pada saat kita bahas di matematika beras ini bagaimana? Mungkin yang bisa kita hitung di sini lalu beras ini 5 kilogram. Nah, ini kan berarti ada angkanya 5. Jadi nanti di sini kita akan menggabungkan antara ekonomi dengan matematika. Di mana di sini berikutnya ada namanya ilmu namanya ekonometrika. Nah, ini jadi dia akan menggabungkan antara matematika yang berisi kuantitatif di sini, di mana di sini biasanya kita akan ketemu misalkan rumusnya Q sama dengan A min B kali P. Nah, ini di dalam matematika kan mirip ini seperti Y sama dengan A min B kali X. Nah, ini identik dengan hal seperti ini. Nah, cuman kita nanti di dalam matematika ekonomi ketemunya yang ini. Nah, kita akan ketemu di sini. Jadi ekonometrika akan membahas matematikanya bagaimana, kemudian ekonominya bagaimana, hubungannya seperti apa. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya statistik. Jadi ini khususnya ekonomi. Nah, statistik ini kan hubungannya dengan pengumpulan apa ya, hubungannya dengan Oke, berikutnya kita akan bertemu dengan statistik. Statistik ini kan hubungannya dengan data. Nah, jadi kita dapatkan datanya dari mana? Dari statistik. Jadi bagian statistik ini yang akan mengumpulkan datanya bagaimana, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian dia akan mengolah ke dalam bentuk data. Jadi nanti ini akan ketemu di bagian berikutnya namanya statistik ekonomi dan bisnis. Nah, nanti akan kita ketemu di sana. Jadi di sana dia akan dapatkan datanya, hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya dia akan diolah ke atas. Nah, ekonometrika ini berguna untuk menghubungkan antara statistik, kemudian menghasilkan rumus matematika. Dari rumus matematika ini dia akan diterjemahkan dalam bentuk ekonominya seperti apa. Jadi ini sekilas tentang matematika, ekonomi, dan bisnis.
Nah, berikutnya kalau secara sederhana, di sini ada fungsi matematika ekonomi. Satu, memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat menganalisis model-model ekonomi, sebagai rencana bisnis, pembangunan, mengelola dan melihat rencana bisnis. Jadi ke depannya nanti usahanya kita akan maju enggak, ke depan kita mau untung segini itu butuh proses seperti apa. Nah, perhitungannya dari fungsi matematika ini. Ya, kita biasanya langsung aja sih, orang dulu nggak pakai hitungan, otomatis dari ini laku, besok enggak dan sebagainya, kita berarti ngira-ngiranya segini lah. Daripada kita mengira-ngira seperti itu, kita gunakan ini matematika. Sehingga tujuannya di sini nanti apa sajakah yang dipelajari di sini adalah mencirikan, menggambar. Nah, yang paling utama adalah menggambar ini untuk fungsi permintaan dan penawaran. Berikutnya adalah ini fungsi matematika ekonomi. Nah, di sini bisa dibaca sendiri. Satu, memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat menganalisis model-model ekonomi. Dua, sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil. Tiga, mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. Empat, menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan. Jadi intinya jika kita ingin punya bisnis, ingin maju, jangan lupa untuk belajar matematika ekonomi. Biasanya sih langsung sih, nggak usah belajar matematika ekonomi, kita lihat aja perhitungan begini, langsung kemungkinan saya bisa untung segini. Oke, keuntungan bisa seperti itu, tapi biasanya dalam jangka waktu berapa lama kita bisa mendapatkan modal kita kembali dan sebagainya, ini tetap akan membutuhkan matematika ekonomi. Berikutnya tujuan matematika ekonomi. Seperti yang ada di sini, nggak harus mutlak seperti di sini. Ada lebih dari ini. Paling nggak yang paling utama di sini adalah menggambar bentuk fungsi permintaan dan penawaran, menentukan titik keseimbangan pasar. Jadi kita harus pas jualnya, harganya segini. Kalau kita jual harga segini, kita harus siapkan stok barang berapa. Kenapa? Supaya nggak melebihi kebutuhan yang ada. Kalau melebihi pastinya harga akan berubah. Yang kedua, menghitung besarnya pajak. Jadi kalau kita udah kena pajak, jadinya berapa harganya kita. Menggambarkan grafik permintaan setelah kena pajak, menghitung besarnya subsidi, menggambar grafik akibat adanya subsidi, dan terakhir adalah menghitung besarnya kepuasan atau kegunaan. Nah, kepuasan atau kegunaan ini biasanya akan masuk di perhitungan regresi nanti biasanya, ya, pengaruh sesuatu terhadap kepuasan pelanggan untuk menggunakan barang tersebut atau jasa tersebut kembali. Nah, ini sekilas tentang ekonomi. Mungkin bisa dibaca sendiri di sini tulisannya. Oke, berikutnya kita masuk ke sifat matematika ekonomi dan bisnis. Matematika ada dua di sini yang cepat saya akan kenalkan dulu sekilas. Yang pertama, matematika murni. Apa sih matematika murni yang akan kita butuhkan nanti di sini? Nah, matematika murni yang akan kita butuhkan di sini nanti adalah satu, paling enggak kita tahu ada yang namanya fungsi. Oke. Baik, sifat matematika ekonomi dan bisnis. Paling enggak di sini kita akan tahu apa saja yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, ini paling enggak apa sih matematika murni yang kita butuhkan. Jadi enggak semua matematika kita pelajari nanti. Pada matematika murni yang kita butuhkan paling enggak yang pertama, baik, kita sampai ke sifat matematika ekonomi dan bisnis. Paling enggak yang pertama, kita tahu matematika apa sih yang kita butuhkan nanti di sini. Nah, oke, yang pertama di sini kita anggap aja fungsi. Nah, oke, yang pertama kita anggap aja di sini fungsi.
Fungsi di sini bisa macam-macam, bisa linier, bisa kuadrat. Nah, bisa macam-macam lah di sini pokoknya. Nah, ini yang akan kita pelajari paling enggak satu. Kemudian ada kalkulus. Kemudian ada, wah ini tulisannya mungkin saya harap ini bisa dibaca ini. Kalkulus, ada deret. Nah, deret ini yang paling utama ini, karena kita akan sering sekali bertemu dengan deret ini di kehidupan nyata. Fungsinya apa ya? Menghitung pajak, menghitung bunga dan sebagainya, ini pasti pakai deret. Berikutnya ada juga matriks. Nah, matriks ini tapi nggak harus, karena matriks ini bisa penyelesaian aljabar sih sebenarnya, aljabar biasa. Nah, ini kita akan ketemu dengan ini nantinya. Kemudian ada limit. Nah, ini yang agak lumayan. Limit ini berarti intinya integral, diferensial, itu modelnya gitulah. Nah, integral, diferensial. Ini yang akan kita pelajari nantinya. Memang apa bedanya dengan ekonomi, dengan matematika ekonomi dan bisnis? Bedanya nanti sederhananya, misal kita akan ketemu di sini yang namanya harga, biasanya disimbolkan dengan P dari kata price. Nah, price. Kemudian biaya itu biasanya pakai C ya, cost. Kemudian permintaan ini key, quantity. Nah, kemudian apalagi nih? Ini biasanya ada P. P ini P, oke. Oke, biasanya kita akan bertemu ini. Nah, 3 inilah paling enggak. Terus apa hubungannya? Biasanya kalau kita bikin P, nah, P pada bagian ini letaknya pada sumbu vertikal. Nah, sedangkan Q ini pada sumbu horizontal. Nah, oke. Terus apa pengaruhnya? Pengaruhnya di sini sebenarnya P ini adalah bebas. Nah, ini adalah variabel terikat. Nah, kalau pada matematika di sini biasanya variabel bebas itu apa? Sumbu X. X itu yang apa? X itu yang horizontal. Sedangkan yang terikat ini apa? Adalah sumbu Y. Sumbu Y ini adalah yang vertikal. Nah, ini adalah kebalikannya. Jadi ini sedikit terbalik dengan matematika murni artinya. Oke. Sampai di sini. Berikutnya kita akan beri ke contoh untuk penyelesaian sederhana matematika. Baik, untuk contoh matematika saya ambil untuk salah satu contoh sederhana aja matematika saya ambil permasalahan apa ya, kita ambil matematika ini ya, 2x nah plus 3y sama dengan 7. Nah, satunya saya ambil x plus 4y sama dengan 6. Nah, kita punya masalah seperti ini. Bagaimana kita akan menyelesaikan, berapakah nilai x, berapakah nilai y. Jadi sama aja. Kalau matematika kita akan sering ketemu bentuknya nanti seperti ini.
Tapi mungkin kalau di permasalahan yang asli real nanti di rumus matematika ekonominya bentuknya ya tinggal diganti menjadi seperti ini 2P. Nah, sama dengan Oke, jadi nanti di matematika kita akan ketemu kira-kira bentuknya 2x plus 3y ini jadi begini. Di matematika ekonomi dan bisnis, jadi 2Q bentuknya menjadi 2Q ditambah 3P sama dengan 7. Nah, ini bentuknya sama dengan yang bawah. Cuman kita akan beda simbolnya. Terus kita nanti akan ditanya berapakah sih jumlahnya, berapakah harganya. Ada banyak cara. Misalkan yang pertama saya ambil cara substitusi. Nah, substitusi berarti kita masukkan nanti. Apanya yang dimasukkan? Berarti di sini saya ubah salah satu variabel. Misalkan yang bawah ini ya. X plus 4Y sama dengan 6, ini bentuknya saya rubah menjadi X sama dengan 6 dikurangi 4Y. Nah, bentuknya jadi begini. Ini saya masukkan ke yang atas di sini. Nah, jadinya apa? Bentuknya akan berubah menjadi 2. X ini saya ganti menjadi 6 min 4Y. Nah, ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, kan bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita jumlah ini menjadi 12 kurangi 8Y ditambah 3Y sama dengan 7. Ini berapa ini? Ini yang selain Y saya kumpulkan, ini saya kumpulkan ke sini. Berarti 12 dikurangi 7 akan sama dengan 8 pindah ruas ke kanan, berarti jadi 8Y, 3Y pindah ruas ke kanan, berarti jadi minus ya. Minus 3Y. Nah, tentunya jadi seperti ini. Oke, saya lanjutkan ini ke atas. Nah, jadi berapa ini? 12 dikurangi, saya tulis lagi aja, 12 kurangi 7 sama dengan 8Y min 3Y. Nah, ini berarti sama dengan 5, sama dengan ini juga 5Y. Nah, berarti ini dengan ini hilang 1, berarti 1 sama dengan Y. Kalau Y sama dengan 1, kita bisa masukkan di rumus ini. Berarti X ditambah 4, ini kali 1 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, berarti Y sama dengan 1, X sama dengan 2. Ini adalah untuk substitusi. Nah, sekarang kita mengubah ini ke bentuk yang lain. Nah, eliminasi.
Oke, berikutnya kita masuk ke bagian eliminasi ya. Oke, kita masuk ke eliminasi. Nah, eliminasi ini berarti salah satu variabelnya di sini kita hilangkan. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini, ya pasti yang bisa kita hilangkan paling gampang ya bagian yang bawah ini kita kalikan 2 aja. Kalau ini kali 2, bawah lebih besar kayaknya. Maka ini saya tulis lagi seperti ini aja supaya gampang. X plus 4Y sama dengan 6. Bawahnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 7. Nah, yang atas ini akan kita kalikan 2 supaya ini jadi 2X ya. Jadi 2X tambah 4 kali 2, 8Y sama dengan 6 kali 2, 12. Bawahnya tetap plus 3Y sama dengan 7. Oke. Oke, ini kita kurangkan. Ini dengan ini 0, ini plus, ini 5Y sama dengan ini 5. Oke, jadi kita ketemu Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1 ya kita tinggal masukkan hasilnya itu ke sini. Mungkin ini yang paling mudah ya. Berarti nanti kita masukkan di sini X ditambah 4 kali 1 sama dengan 6. Nah, berarti X itu sama dengan 6 kurangi 4. Berarti sama dengan 2. Oke, berarti di sini X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, sama dengan perhitungan substitusi. Jadi nanti kita nggak harus, kita harus pakai eliminasi aja. Enggak, masih ada cara satu lagi. Kita akan ketemu berikutnya menggunakan matriks. Oke. Baik, berikutnya kita akan menggunakan yang namanya matriks. Jadi nggak harus kita menggunakan apa ya sesuai. Baik, berikutnya kita akan ketemu dengan yang namanya matriks. Nah, matriks ini apa gini? Banyak sekali solusinya ternyata ya. Dalam satu kasus, satu permasalahan kita bisa menggunakan banyak cara. Jadi memang nggak ada batasan sih kita akan menyelesaikan menggunakan apa. Yang penting adalah hasilnya sama dan benar. Oke, untuk matriks di sini kita akan kumpulkan. Jadi X sendiri, Y sendiri. Yang atas saya akan tuliskan seperti ini. 2, 3 dalam bentuk kotak. Nanti yang bawah adalah 1, 4. Nah, kalau kita masih ingat ya, ini mungkin pada waktu di SMA kita udah sempat ketemu lah. Nah, kemudian di sini kita kasih X kali Y. Nah, akan sama dengan 7. Nah, ini kalau kita cek kan 2 kali X ditambah 3 kali Y. Nah, yang atas sama dengan 7. 1 kali X ditambah 4 kali Y sama dengan 6. Nah, ini. Kemudian penyelesaian di sini gimana? Waduh, agak susah ini. Nah, kita cari dulu determinannya juga. Gimana caranya? Ya, ini kita kalikan silang, dikurangi kalikan silang ini. Berarti nilainya A. Nah, ini ada determinannya A sama dengan 2 kali 3 dikurangi Oke, penyelesaian dari ini kita cari apa? Kita cari inverse-nya ini dulu. Inverse-nya berapa? Nah, caranya adalah kita cari determinannya A itu sama dengan kita kalikan silang di sini antara 2 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Berarti 2 kali 4
dikurangi 3 kali 1. Nah, berapa nih ya? Ini berarti sama dengan ini 8 kurangi 3. Berarti sama dengan 5. Oke, kita dapat hasilnya 5. Kemudian di sini kita cari inverse-nya. Berarti gimana? Ini berarti pindah tempat ganti tanda. Nah, berarti bentuknya jadi pindah tempat, ini jadi 4. Di sini tukar 2, ganti tanda di sini minus 1, di sini minus 3. Oke, saya pindah ke atas di sini. Nah, untuk ini akhirnya kita kalikan dulu. 1 per A dikali dengan 4 minus 3 minus 1, ini 2. Nah, antara X, Y di sini sama ini kita tukar tempatnya. Nah, ini jadi di sini. Ini 7, ini 6 akan sama dengan di sini ketemunya X, di sini Y. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Oke, A-nya tadi berapa? A-nya 5 ya. Kita masukkan di sini A-nya 5. Oke, kita masukkan di sini 4 kali 7. Kita kurung di sini ya. Ini 1/5, 4 kali 7 kali 7 min 3 kali 6 ditambah min 3 kali 6. Nah, itu adalah hasilnya X. Oke. Berarti berapa ini? Ini 4 kali 7 28 ditambah min 3 kali 6 minus 18 sama dengan X. Ini kali 1/5. Kemudian di sini berarti 1/5, 28 dikurangi 18. Ini adalah 10 sama dengan X. Nah, ini dengan ini berarti 2. Nah, X sama dengan 2. Terus bagaimana dengan Y? Y-nya sama saja. Kita masukkan yang ada di sini. Min 1 kali 7. Terus di sini minus. Ini 1/5 dulu ya. 1/5 kali min 1 kali 7 ya. Ditambah 2 min 1 ini. Nah, tambah 2 ya kali 6. Min 1 kali 7 tambah 2 kali 6. Nah, di sini ya. Ini sama dengan Y. Nah, berarti ini tetap saya tulis dulu. Ini 1/5. Ini berarti min 7 plus 12 sama dengan Y. Nah, ini berapa ini? Min 7 tambah 12, 5. 1/5 kali 5 sama dengan Y. Nah, berarti 1 sama dengan Y. Berarti kesimpulannya sama semua. Bahwa X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Oke, jadi jangan lupa di sini sekilas. Jadi sementara kita pakai yang sederhana karena nanti ada yang 3 variabel dan seterusnya. Nah, kita belajar yang 2 dulu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, komentar di bawah, share ke temannya jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.